سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Ikhwanuddin azakumullah. Salah satu kenikmatan yang sangat besar, yang sangat agung, anugerah murni dari Allah Jalla wa'ala kepada hamba-hambanya, terutama hamba-hambanya yang mukmin, ialah ni'matul ukhuwah, nikmat ukhuwah, merajut persaudaraan karena Allah, ukhuwah seagama, ukhuwah seakidah, ukhuwah semanhaj, ukhuwah satu prinsip. Dengan bahasa ukhuwatun diambil dari kata-kata akh, saudara. Allah Jalla wa'ala menyebutkan dalam firman-Nya di Ali Imran, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Allah mengatakan, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian dahulu bermusuhan, lalu Allah Jalla wa'ala melembutkan di antara hati-hati kalian, maka dengan nikmat Allah semata kalian menjadi bersaudara. Di awal ayat disebut dengan nikmat Allah. Di akhir ayat ditegaskan bahwa ukhuwah itu dengan nikmat Allah Jalla wa'ala semata. Ayat ini turun terkait dengan orang-orang yang ada di kota Yathrib di masa lalu, Madinah di kota di masa sekarang, yang sebelumnya mereka yang sesungguhnya satu nasab, ada suku Aus, ada suku Khazraj, mereka semua merupakan Bani Qailah.
satu nasab. Namun di era jahiliyah, sebelum ada Islam masuk kepada mereka, mereka dikenal dengan permusuhannya. Perseteruan, pemusuhan, sampai pada tingkat pembunuhan, peperangan, pertumpahan darah. Ada. Lalu Allah Jalla wa'ala melembutkan hati-hati mereka dengan Islam. Mereka didakwah, diajak untuk masuk Islam. Allah beri taufik kepada mereka. Satu persatu memeluk agama Islam. Beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Beriman kepada Rasulullah SAW. Beriman dengan Al-Quranul Karim. Maka dengan Islam yang ada pada mereka, mereka pun menjadi bersaudara. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka dengan nikmat Allah semata kalian pun akhirnya menjadi bersaudara. Dulunya bertikai, dulunya saling mendengki, dulunya saling bermusuhan, dulunya saling berperang. Hilang semuanya itu. Berganti dengan ulfah, kecintaan, ulfah, kerekatan hubungan, ulfah, persaudaraan. Allah mengingatkan semua itu merupakan nikmah minallah. Nikmatun azimah, minnatun azimah. Anugerah besar dari Allah Jalla wa'ala. Dan ini hanya Allah Jalla wa'ala menganugerahkan. Bukan karena fulan, bukan karena alan, bukan karena ilmunya seseorang, bukan karena kepandaian orang dalam berorasi, menyatukan, mobilisasi, bukan. Ini merupakan anugerah murni minallahi Jalla wa'ala. Diriwayatkan dari Abdah bin Abi Lubabah rahimahullah, beliau pernah berjumpa dengan Mujahid rahimahullah, imam tabi'in pada masanya. Fa'akhadha Mujahidun biyadih, maka Mujahid pun menjabat tangannya sambil mengatakan, idzal taqal mutahabbani fillah fa akhadha ahaduhuma bi yadi sahibihi wa dhahika ilayhi tahatat khatayahuma kama tahatta waraqus syajar. Bila ada dua orang yang saling mencinta karena Allah, ikhwah, mereka berjumpa, lalu salah satunya menjabat tangan sahabatnya, tersenyum kepadanya, maka berguguran dosa-dosa mereka berdua sebagaimana bergugurannya daun-daun dari pohon. Berguguran itu. Faqala Abdah, maka Abdah bin Abi Lubabah mengatakan, in hadza la yasir, ringan sekali amal ini, mudah sekali amal ini, yakni ketemu, jabat tangan, senyum, gugur semua dosa. Enteng ini, ringan ini, gampang ini. Kata Mujahid, la taqul dzalik, kamu jangan bicara seperti itu. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum." Allah Jalla wa'ala yang melembutkan di antara hati-hati mereka. Allah menegaskan kalau seandainya engkau wahai Nabi SAW menginfakkan, membelanjakan semua yang ada di muka bumi ini,
engkau tidak bakal sanggup melembutkan hati-hati mereka. Tapi Allah Jalla wa'ala yang melembutkan di antara hati-hati mereka. Ini di Al-Anfal 63. Ini bukan perkara yang ringan. Ini perkara besar. Nikmat yang sangat besar. Anugerah yang sangat agung. Allah Jalla wa'ala yang melembutkan dua orang tadi. Sehingga ketika berjumpa, bisa saling tersenyum, bisa saling berjabat tangan. Allah Jalla wa'ala. Nabi kita Muhammad SAW. Seorang Nabi, seorang Rasul. Orang yang paling mulia, yang paling terhormat, yang paling utama. Dikasih fasilitas membelanjakan, menginfakkan semua yang ada di muka bumi ini untuk melembutkan hati dua orang, nggak bakal sanggup. Nggak bakal bisa. Ketika Allah Jalla wa'ala menghendaki mereka berdua bermusuhan. Tidak bakal bisa kamu satukan. Tidak bakal bisa kamu akurkan. Tidak bakal bisa kamu satukan hati mereka yang telah retak itu. Tidak bakal bisa. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang selain beliau. Tidak bakal bisa. Maka berkata Abdah, fa'araftu annahu afqahu minni. Maka saya pun paham Mujahid lebih faqih daripada aku. Dari jalur yang lain, dari Al-Walid bin Mughith rahimahullah, dari Mujahid, katanya Mujahid, idza taqal muslimani fatasafaha ghafira lahuma. Ketika ada dua orang muslim saling berjumpa lalu berjabat tangan, diampuni dosa mereka berdua. Saya katakan pada Mujahid, bimusafahatin yughfar lahuma, dengan jabat tangan diampuni dosa mereka berdua. Kata Mujahid, ama sami'tahu yaqul, apa kamu enggak mendengar Allah mengatakan dalam firman-Nya, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Bacakan ayat di atas. Kata Al-Walid, anta a'lamu minni. Ini lebih alim daripada alim. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dengan ayat di atas. Iman fillah azakumullah, ukhuwah, dengan bahasa ukhuwah, persaudaraan, seiman, seakidah, semanhaj. Ini merupakan hal besar, hal agung, hal mulia. Nikmah minallah semata, nikmah azimah, anugerah besar dari Allah Jalla wa'ala. Bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang kecil. Antum bisa kumpul di tempat yang mulia ini, barakallahu fikum, dari berbagai macam penjuru daerah. Itu anugerah minallah Jalla wa'ala, nikmah minallah. Dua orang ikhwah saling berjumpa, bertemu dengan senyum, jabat tangan dengan erat. Apalagi ketemu lama, enggak ketemu lama, dari jauh dia mu'anaqah, saling tanya kabar. Semata-mata itu merupakan nikmat besar minallah Jalla wa'ala. Pahalanya menghapuskan dosa. Riwayat yang disebutkan Mujahid itu datang secara marfu' sebagai sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda. Juga dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu wa arda. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Adabul Mufrad. Artinya itu merupakan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semata-mata itu diampuni dosa mereka berdua. Semata-mata itu merupakan nikmat besar minallah Jalla wa'ala. Allah yang berikan taufik, Allah yang berikan hidayah, Allah yang melembutkan dua hati, sehingga bisa berjumpa dengan hati yang tenang, hati yang nyaman, tersenyum.
jabat tangan, sharing, ngobrol-ngobrol. Itu merupakan nikmat azimah minallah jalla wa'ala. Apalagi sebanyak ini perkumpulannya. Apalagi kumpulnya di majalisul ilm. Apalagi. Tentu nikmatnya lebih besar, lebih agung. Barakallahu fikum. Maka uzkuru nikmatallahi alaikum hadhi. Ingat selalu nikmat Allah Jalla wa'ala yang satu ini atas kalian. Irwana fitina azakumullah. Kalimat ukhuwah. Dengan kata-kata ukhuwah. Itu sebuah kalimat yang mengandung makna yang begitu mendalam. Mengandung konsekuensi yang begitu besar. Bukan sebuah kata yang semata dilafalkan, digaungkan, ikhwah, ukhuwah. Bukan semata-mata ucapan, bukan semata-mata slogan, bukan semata-mata pelafatan angin lalu. La. Kata ukhuwah ini sangat mendalam dalam Islam. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Qais, semoga Allah meridainya. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana kedalaman makna ukhuwah ini. Beliau bersabda, al-mu'minu lil-mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya seperti sebuah bangunan. Sebagiannya mengokohkan, menguatkan sebagian yang lain. Wa syabaka baina asabihi hakadha. Dan beliau merekatkan jari jemari seperti ini. Ini yang namanya ukhuwah. Sangat kuat, sangat erat, saling menguatkan, saling mengeratkan, saling support, saling bersinergi. Sangat kuat. Kalbunyan diumpamakan seperti sebuah bangunan yang begitu kuat, yang begitu kokoh. Meskipun dari berbagai macam elemen, dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam suku, dari berbagai macam adat, dari berbagai macam bahasa. Tapi semua disatukan dengan Islam, dengan sunnah. Satu Rabbnya Allah Jalla wa'ala, satu Nabinya Muhammad SAW, satu kitab sucinya Al-Quranul Karim, satu akidahnya, satu keimanannya, satu manhajnya, satu tarekat dakwah dan tarbiyahnya, satu kaifiyah amalnya, satu akhlak adabnya, satu. Disatukan oleh hal yang sama, sehingga sangat kuat, sangat erat, sangat kokoh, saling menguatkan, saling support. Di antara kaum muslimin dengan tanpa memandang status, dengan tanpa memandang daerah, dengan tanpa memandang apapun yang dipandang Allah Jalla wa'ala. Ukhuwah billah. Harus seperti itu. Dalam riwayat yang lain, Nabi kita Muhammad SAW menggambarkan lebih mendalam lagi, lebih erat lagi, lebih kuat lagi. Dalam Bukhari Muslim, dari sahabat Nu'man ibn Bashir, semoga Allah meridainya, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasad." Perumpamaan kaum mukminin dalam hal saling cinta, saling mawaddah di antara mereka, saling rahmah di antara mereka, saling ta'atuf, saling membantu di antara mereka,
Dikatakan kal jasad, seperti satu tubuh, satu jasad, satu tubuh. Nggak mungkin dilepaskan, nggak mungkin dipisahkan. Ketika satu anggota tubuhnya sakit, maka yang lain pun juga merasakan sakit, sehingga demam dan begadang malam. Satunya gembira, semuanya merasakan gembira. Satunya duka, semuanya berduka. Satu tubuh, satu jasad. Ini lebih mendalam lagi. Dan itu perintah. Bukan semata-mata menggambarkan. Menggambarkan sekaligus memerintahkan. Hendaklah, seharusnya, seyogianya, ukhuwah di tengah-tengah kaum muslimin seperti itu. Satu tubuh, jasad, tak terpisahkan. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah, jazakumullah, ukhuwah Islamiyah di kalangan para salaf ini sebuah kalimat yang begitu megah, yang begitu indah, yang begitu agung, yang begitu mendalam maknanya. Ditanyakan kepada mereka, manil akh, siapa yang dikatakan akh? Siapa yang dikatakan akhun? Sosok saudara. Mereka tidak bisa mengungkapkan dengan sebuah kata-kata. Dikarenakan kata-kata akhun itu, barakallahu fikum, bukan sebuah slogan semata, bukan semata-mata kata-kata yang diucapkan saja, tapi di dalamnya mengandung konsekuensi, etika, sopan santun, hak yang begitu mendalam, yang begitu banyak. Tidak bisa ngomong. Sebagian mereka mengatakan al-akh huwa ana. Yang namanya akh, yang namanya saudara, ya saya. Akhi huwa ana. Saudaraku, se-Islam, se-iman, ya saya sendiri. Al-akh huwa ana. Ya saya sendiri. Apapun yang terkait dengan ana, ya untuk akhi. Ini semakna dengan hadis Al-Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, semoga Allah meridainya. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cinta untuk dirinya sendiri. Ya kamu ngaca. Bagaimana akhuka? Dia adalah saya. Apa pandangan antum tentang para ikhwah? Mereka adalah saya. Apa manzilah mereka di sisi antum? Ya saya. Itu gambarannya. Mereka adalah saya. Yang lain juga begitu. Mereka adalah saya. Mereka adalah saya. Mereka adalah saya. Sedekat itu. Seerat itu. Seagung itu, barakallahu fikum. Dari sini ketika kita membaca kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama tentang ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, ukhuwah sunnah, kita akan mendapati bahwasanya ukhuwah ini sangat mendalam maknanya. Azakumullah, ukhuwah itu sebuah kalimat yang menggambarkan tentang ketulusan, tentang kesetiaan, tentang kejujuran dalam berukhuwah. Diwujudkan dengan perasaan hati yang paling mendalam,
engkau cinta dia karena Allah Jalla wa'ala, tertanam dalam lubuk hati yang paling mendalam, hadza akhi fillah, diwujudkan dengan ucapan-ucapan yang menggambarkan hadza akhi fillah, diwujudkan dengan tindakan-tindakan yang menunjukkan jujurnya kita dalam berukhuwah, tulusnya kita dalam berukhuwah, kesetiaan kita dalam berukhuwah. Hadza akhi. Langsung perwujudan dalam keseharian, pembuktian langsung dalam keseharian, diwujudkan dengan tanpa perhitungan, betul-betul lillah wa fillah wa ala ta'atillah. Barakallahu fikum. Ukhuwah itu bukan ketika semata-mata kondisi kita, kondisi mereka, kondisi yang lapang, yang menyenangkan, banyak kenikmatan, banyak kemudahan-kemudahan. Berjumpa dengan para ikhwah, Masya Allah zen, kumpul, ngopi bareng, indah. Namun bukan semata-mata itu. Ketemu dengan mereka, Masya Allah, dari berbagai macam tempat. Oh, kita gembira ketemu dengan mereka, ngeteh bareng. Udapannya apa ini? Kalau orang Sulawesi ini. Kopi sama apa kalau diminum? Pisang goreng, dia ngepek. Masya Allah. Naam, itu merupakan hal-hal yang betul-betul menyenangkan dalam ukhuwah. Tapi yang namanya ukhuwah adalah ketika semua tidak ada. Ketika semua serba terbatas. Ketika yang ada suasana duka, suasana serba tidak ada. Apalagi teman yang biasa antum sharing-sharing itu lagi terpuruk. Apalagi antum yang biasa ketemu dengan mereka sebagai tuan rumah, menjamu mereka dengan luar biasa, Anda lagi terpuruk. Di situ akan ketahuan siapa akh shadiq, siapa akhun kadzib. Konsekuensi yang namanya ukhuwah Islamiyah yang jujur, yang tulus, ialah suka dan duka bersama dengan para ikhwah. Mereka suka, kita suka. Mereka bergembira, kita bergembira. Mereka duka, kita ikut bersama. Mereka terpuruk, kita ada di sisinya. Mereka mengalami kondisi-kondisi yang mencekam dalam kehidupan mereka. Kita ada mensupport mereka, menguatkan hati mereka, membantu mereka, menolong mereka, membangkitkan mereka dengan apa yang ada pada kita. Itu ukhuwah. Disebut dengan pembahasan al-muwasat oleh para ulama. Empati yang sangat tinggi. Kepedulian yang sangat tinggi, kepekaan yang sangat tinggi, lalu memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi, sangat solidaritas dengan teman-temannya. Ketika itu, seorang ikhwah akan ada ketika sahabatnya memerlukan. Seorang akh akan hadir ketika sahabatnya membutuhkan. Seorang akh akan siap selalu ketika temannya perlu bantuan, entah dengan bantuan finansial, entah dengan bantuan sharing, entah dengan bantuan arahan-arahan, bimbingan-bimbingan, entah dengan bantuan teman ngobrol, teman curhat, teman mengeluarkan semua keresahan-keresahan dia. Itu akhun shadiq. Namanya al-muwasah. Barakallahu fikum. Dan para salafun salih, muasahnya luar biasa. Muasahnya dalam suka dan duka. Ketika kondisi suka, muasahnya luar biasa. Nggak semata-mata bisa ngepek. Nggak semata-mata kopi, apa ini? Robusta apa Arabica ini? Nggak semata-mata itu.
tapi dia bisa menyerahkan harta bendanya, bisa memberikan semua yang dia ada dengan tanpa perhitungan. Para salafun salih dikenal dengan sebutan orang yang paling perhatian dengan hajah saudaranya. Yaqduna hawaija ikhwanihim. Menunaikan kebutuhan, keperluan ikhwah-ikhwah mereka. Dan levelnya sangat tinggi. Qada'ul hajah, perkara yang sangat syariatkan. Rasul mengatakan dalam hadis, Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah Jalla wa'ala akan senantiasa membantu hambanya selama sang hamba biasa membantu saudaranya. Disebutkan dalam lafaz yang lain, Wallahu fi hajati abdi haidil abd, maka al-abdu fi hajati akhi. Seorang hamba Allah Jalla wa'ala akan senantiasa menunaikan hajat hambanya selagi sang hamba tadi berbiasa menunaikan hajat saudaranya. Qada'ul hajat. Dan levelnya sangat tinggi. Itu adalah tingkatannya, level-levelnya. Level yang paling umum, yang paling biasa, yang paling rendah, ialah ketika teman datang menyampaikan hajat. Perlu bantuan kita, perlu ta'awunnya kita, perlu supportnya kita, datang kepada kita, kitanya mengiyakan. Naam, fadhal. Akhi, ana perlu sesuatu. Khud. Ya akhi, ana perlu bimbingan antum. Apa yang antum perlukan, apa yang antum resahkan, sampaikan. Bla 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 bla. Yang ana pandang demikian. Fadhal. Ini luar biasa. Tapi di kalangan para salaf paling rendah. Dikatakan paling rendah, nunggu diminta. Paham ya? Nunggu mereka datang. Nunggu merekanya menyamperin antum, menyampaikan hajatnya kepada antum. Dalam bahasa mereka, antum ini kurang peka. Antum ini kurang perhatian dengan teman-teman kamu. Sampai mereka harus datang kepada kamu, menyampaikan langsung kepada kamu hajatnya mereka, baru kamu ngeh. Oh gitu, insya Allah. Orang semacam ini di zaman sekarang paling hebat. Temannya datang, fadhal. Temannya datang punya, hanya ngasih, enggak, tak pakai ucapan dan juga tindakan langsung. Punekan hajat saudaranya. Itu udah paling hebat. Itu kalau ada. Realnya di zaman sekarang, ikhwan, ini termasuk 1001 orang seperti ini. Ya benda, yang tanpa level banyak. Ya akhi, aku juga sama akhi. Anak juga banyak hajat ya. Ya akhi, afwan ya akhi ya, ana tidak bisa bantu. Ya akhi. Emang gua siapa sama lu? Emang saya ini siapa kok antum datang ke ana ya akhi. Emang kamu nggak punya orang tua? Emang kamu nggak punya saudara? Yang ada kayak gini. Ya benda, yang banyak. Ya benda. Gerundel. Ya jangan kesini lagi. Nanti kesini lagi ya, apa juga ini. Ini yang banyak. Jika dengan para salaf, yang datang langsung, ngomong langsung, itu tingkatan yang paling rendah bagi mereka dalam bab ini. Empatinya kurang. Sebagian salaf sampai menangis. Mendapati ada saudaranya datang kepada dia, menyampaikan keluh kesahnya, menyampaikan hajatnya, dan dia baru tahu ketika dikasih tahu. Nangis dia dikarenakan terlalaikan dari mereka sampai mereka datang kepada saya, meminta hajat kepada anak. Kemana saya selama ini?
Kemana saya selama ini? Sebagai akhnya dia, sebagai teman dia, sebagai ikhwaknya dia. Kemana saya selama ini? Kok saya nggak tahu? Sampai nangis mereka. Padahal di zaman sekarang ini level yang paling tinggi. Artinya salah punya level yang lebih tinggi lagi. Barakallahu fikum. Levelnya mereka adalah ithar. Al-ithar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Tahu ithar? Dalam perkara-perkara hajat duniawiyah, perkara-perkara perkara duniawiyah, mereka lebih mendahulukan orang lain, mendahulukan sahabatnya, mendahulukan temannya dibandingkan diri sendiri, meskipun dirinya sangat memerlukan, sangat butuh. Ithar dalam perkara apa ya kawan? Duniawiyah, harta benda, ithar. Kalau dalam perkara ilmu amal soleh nggak ada ithar. Perlombaan, musabaqah bil khairat, berlomba dalam perkara kebaikan. Itu ithar. Antum dulu ya, Bapak. Dia sangat punya hajat, dia sangat pula keperluan. Dia bukan orang yang mampu, dia bukan orang yang kaya. Dia juga punya banyak hajat, punya banyak kebutuhan. Temannya datang, menyampaikan keluh kesahnya, menyampaikan hajatnya. Kamu dulu. Dikasihkan punya dia. Antum dulu. Allah. Dia lapar, yang lain juga pada lapar. Yang muncul beberapa saja hidangan yang ada. Antum dulu ya. Dia bisa menahan lapar supaya teman dia lebih dahulu makan. Itu namanya ithar. Itu levelnya para salaf. Dan ketika mereka punya kemampuan, barakallahu fikum, ketika temannya datang menyampaikan hajahnya, dia meminta temannya untuk mengambil apa yang mereka mau. Khudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Fadal ya akhi, anta akhi. Antum saudara saya, se-Islam, se-iman, se-aqidah, se-manhaj. Fadal ya ala sunnah, antum harus sunnah. Antum punya hajah, fadal. Saya memiliki ini semuanya, ambil yang antum mau, biarkan yang antum mau. Namanya khudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Ngambil sendiri. Antum misalkan juragan beras. Pos berberas ini, antum punya kuda besar, isinya berton-ton ribuan ton beras dijual. Juragan ya akhi. Datang temannya antum lagi, ya Allah antum lama ndak muncul lagi. Gimana kabarnya? Oh ya akhi, anak kondisinya berat. Dan dia nampak betul nggak punya. Namanya lagi kolab dia, jatuh miskin dia. Fakir antum ada apa ya akhi? Cerita ini bukan makar ya, bukan modus, asli. Ya Allah, antum kesini ada apa? Tolong ya akhi, tolong. Antum ke gudangan, ambil yang antum mau. Ini lagi, ambil yang antum mau. Mana bawa motor ya akhi, ambil yang antum mau. Naikkan motornya tahu buah 3 5 karung, belakang 1 karung, depan. Anak bawa, kau ambil. Kalau orang sana, sil loh. Ini bahasanya orang sana. Antum kalau nggak pernah ke sana, nggak tahu bahasa kayak gitu. Sil. Jadi khut ini, ambil. Balas. Itu balas ya. Bila syai. Gratis. Jazakallah khair ya akhi. Dan antum dengan lapang dada, dengan jiwa yang gembira, merasakan kegembiraan mereka tadi. Padahal mereka mengambil harta benda antum. Antum dengan tenang, dengan gembira, dengan sukacita, merasa senang, bisa membantu mereka. Itu level tinggi. Dan itu contohnya Pak Asal. Awalnya, 1 karung tak makan, yang 5 karung tak jual ya. Fadol, malah kaifat. Fadol. Melirik dia. Antum kok motornya banyak ya, akhi. Ambil 1. Jangan ketawa, jangan senyum. Itu malah salah. Ambil. Kalau yang dicontohkan dalam riwayat,
curakan kambing. Curakan kambing. Ingat kisah 3 orang yang diuji dengan penyakit dan diuji dengan 3 ujian. 1, si buta. 2, si botak. 3, si belang. Si kusta. Kusta penyakit ya. Yang kena kusta. Si belang. Nah gitu ya. Diuji. 1 diuji dengan onta, besar ontanya. 2 dengan sapi, banyak sapinya. 3 dengan kambing, banyak kambingnya. Diuji dengan orang yang sama, minta onta 1 yang ini. Gagal dia. Yang ini datang kayak dia minta seekor sapi. Gagal dia. Yang satu yang si buta ini. Datang seseorang kepada dia dalam kondisi dia seperti dia dahulu. Yang buta, yang miskin, yang fakir, tak apa-apa. Datang ya akhi, miskin, muhtaj. Saya orang miskin kiri, membutuhkan surya akhi. Bantu saya untuk bisa sampai ke tempat saya. Apa dia bilang? Betul. Saya dulu buta kayak jenengan. Jenengan Jawa ya. Kalau orang Sulawesi, antum itu gimana bahasanya? Hah? Lain. Gitu ya. Saya juga, dia juga begitu. Silakan ambil yang kamu mau, biarkan yang kamu mau. Ini kata-kata dari hadis ini. Khud ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Ambil yang antum mau, biarkan yang antum mau. Itu bentuk syukur. Dan ini diterapkan dalam ukhuwah sekali. Barakallahu fikum. Ada contohnya di kalangan para salaf. Nabi kita Muhammad SAW di awal-awal hijrah ke kota Madinah. Di antara hal besar yang beliau kerjakan cukup banyak. Di antaranya adalah al-ikha. Al-ikha mempersaudarakan antara sahabat muhajir dan ansari. 1 muhajir, 1 ansari. Maka dan mereka tahu betul makna ini. Kata-kata kalimat ikha, ukhuwah, mu'akha. Paham mereka makna dan konsekuensinya. Selesai dipersaudarakan, salah seorang ansari, namanya Sa'd bin Rabi' al-Ansari, sebab meridainya, dipersaudarakan dengan sahabat yang mulia Abdul Na'u. Begitu selesai dipanggil, ya Aki Abdurrahman. Langsung mengatakan, akhi, saudara kuat. Sungguh orang-orang Ansor tahu, saya termasuk orang Ansor yang paling banyak harta bendanya. Sauqassimu mali syatrain. Aku akan bagi harta bendaku 2 bagian. Syatrun li, maksudnya sebagian untuk saya, sebagian Anda. Wali imra'atan. Saya punya 2 istri. Andur ila ayyatihima a'jabu ilaik. Kamu nazar. Kamu lihat siapa yang paling menakjubkan kamu, yang paling kamu sukai. Akan saya ceraikan dia. Tunggu di masa iddah. Kamu nikahi. Nah, bagus. Itu penghayatan namanya, luar biasa. Menghayati. Luar biasa. Dan nyata itu. Itu disebut dalam Sahih Bukhari. Itu namanya ukhuwah, sidqul ukhuwah. Ketika dia punya kemampuan, harta yang begitu melimpah, yang begitu banyak. Itu caranya. Dia menawarkan, bukan untuk diminta. Tali akhi. Antum berapa lama di Boni? Ana baru sepekan di sini ya. Ada apa kamu kemari? Merantau ini ya. Masya Allah. Ada aku kafilah dari Jawa. Masya Allah ini. Sunni salafi. Masya Allah dikenal orang baik. Tak lebih semangat. Begitu. Tali ya. Sini. Ini. Tak kasih modal. Antum usaha ini. Tak kasih motor untuk usaha. Nih, saya punya rumah banyak. Itu 1 rumah untuk antum. Pakai, tinggal di situ, antum. Jadi kau belum? Belum ya. Saya punya putri. Kamu nikah sama putri saya.
Itu namanya ukhuwah. Itu namanya level tinggi dalam perkara ukhuwah. Bukti jujur ukhuwahnya, tulus ukhuwahnya, kuat kokoh ukhuwahnya. Ya, sama seperti yang dipandang riwayat tadi. Masya Allah, sahabat Abdul bin Auf bukan orang yang gelap mata dengan tuni utara. Yang menggambarkan betapa mulia mereka. Sangat tinggi harga dirinya. Nama bayi. Ansik alaika malak. Barakallahu fiqh. Bi amwalika wa ahlik. Semoga Allah kasih berkah. Hartamu, istri kamu. Tunjukkan aku pasarnya mana. Cukup itu aja. Ini. Itu kan pasar banyak Qainuqa di kota Madinah. Terus orang tajir. Bisnis. Sahabat muhajirin itu para pedagang. Langsung ke pasar, jual, beli. Tidak lama untung besar. Pulang udah membawa untung. Ada akib, ada samin. Tidak lama sudah beristri. Nah, sudah menikah nih. Luar biasa hasilnya. Itu ukhuwah. Bukan semata-mata ikhwah. Bagaimana ikhwah? Katakan antum, akhi. Enaknya akhi, ini saya aki apa? Mana kata-kata ikhwah? Seakan-akan antum luar biasa ukhuwahnya. Datang mereka kepada antum, menyampaikan sebuah hajat, antumnya lepas tangan. Nah, kata ya. Ukhuwah Islamiyah barakallahu fikum. Sebuah kalimat yang mengandung konsekuensinya sangat besar, yaitu sikap kedewasaan, lapang dada, hati yang bersih, tidak ada dendam, nggak ada permusuhan, nggak ada kedengkian, tidak ada. Yang ada kasih sayang, cinta, support, bersinergi, saling mendukung, saling menghargai. Yang namanya ukhuwah ketika Anda siap menghadapi teman Anda jatuh dalam kesalahan, Anda mampu dan bisa ngasih udzur. Mampu dan bisa memaafkan. Itu ukhuwah. Itu bukti Anda tulus ukhuwahnya, jujur ukhuwahnya, betul-betul setia, dekat dengan ikhwah kamu tadi. Itu persahabatan karib kamu, kamu dengan dia. Ukhuwah itu bukan semata-mata menghadapi orang yang Masya Allah, orang yang khair, orang yang baik, soleh, bertakwa, akhlaknya mulia, budi pekertinya luhur, banyak kebajikan-kebajikannya. Naam, nah ini disepakati. Semua orang siap berukhuwah dengan yang semacam ini. Itu aja kadang error. Tapi yang namanya ukhuwah sesungguhnya adalah ketika antum berukhuwah, mendapati kamu, teman kamu, sahabat kamu, teman karib kamu, bahkan ikhwah kamu, error, jatuh dalam kesalahan, ada kelemahan, ada keaiban, ada kecacatan, menyakiti kamu, menzalimi kamu. Itulah ujian jujurnya ukhuwah. Ujian ketulusan ukhuwah. Ujian kesetiaan ukhuwah. Ketika itu. Kalau semata-mata langsung pergi, langsung cabut, langsung kabur, langsung untuk tinggalkan mereka, sikapi mereka, jauhkan mereka, buang mereka, gampang. Dan itu bukan ukhuwah namanya. Bukan ukhuwah namanya. Tapi yang dijelaskan oleh para ulama salaf bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Yang mereka contohkan bukan seperti itu. Justru di saat-saat seperti inilah mereka menunjukkan bukti ukhuwah yang sungguh. Mereka manusia biasa. Insan biasa. Kadang salah, kadang benar. Misal suatu kali dia menyakiti kita.
entah dikarenakan syubhat, entah dikatakan berita yang tidak jelas, dikarenakan sebuah kondisi, sebuah peristiwa yang membuat semuanya menjadi tersamarkan. Dia menyakiti kita, menyakiti keluarga kita, menyakiti anak kita, menyakiti famili kita. Dalam keadaan selama ini kita yang membantu dia, yang tahu dengan dia, menunaikan hajatnya dia. Tapi dia menyakiti kita dengan tindakan irda, menyakiti yang sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Tapi dia orang baik sesungguhnya. Dia orang soleh, orang yang Masya Allah bagus. Cuma ada sebuah peristiwa, kejadian, apa begitu. Membuat dia terbawa oleh arus, sehingga dia menyakiti kita karena itu. Sosok ak yang sesungguhnya, antum akan mencari uzur untuk dia sebanyak mungkin. Sebisa mungkin. Tanda Anda mukmin, tanda Anda berakhlakul karimah, tanda Anda orang saleh. Itu kata para ulama. Yang namanya mukmin yatlubul ma'adil li ikhwani. Seorang yang mukmin mencari uzur untuk ikhwah dia, untuk saudara dia. Oh, mungkin dia lupa, mungkin dia nggak sadar, mungkin dia terbawa arus, mungkin dia salah paham, mungkin dia gagal paham, mungkin dia terpengaruh, mungkin dia. Jika sebanyak ihtimalat, kasih uzur. Akan kata para ulama, kalau kamu nggak bisa memberi uzur, kamu yang tercela. Tuh. Dan yang kedua, memaafkan. Ini yang paling tinggi levelnya, memaafkan. Bayang. Gak bisa. Hah? Oh. Dikasih goyang-goyang. Kasihan yang lain gak dapat kipas ini. Insya Allah. Ini level yang paling tinggi. Ini dicontohkan oleh sahabat yang mulia, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridai. Pada peristiwa apa? Pada peristiwa al-ithik. Qissatul ithik. Kisah di mana kaum munafikin menebarkan berita dusta, hoax tentang Aisyah, semoga Allah meridainya, Ummul Mukminin, bintu Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridainya. Berita dusta, beliau berselingkuh dengan seorang sahabat yang sangat mulia. Wa kadzab. Dusta. Al-Kisah ini kisah heboh. Ini peristiwa besar di masa itu. Betul-betul subhatnya sangat tinggi, sangat samar. Bahkan membingungkan banyak para sahabat. Bahkan Rasulullah SAW. Wahyu tertahan turun sekian lama dan menjelaskan tentang peristiwa ini. Banyak yang terseret, terbawa arus dustanya kaum munafikin. Minhum, di antara mereka adalah salah seseorang sahabat yang mulia, terbawa arus derasnya fitnah efek ini dari kaum munafik. Namanya Mistah, semoga Allah meridainya. Terbawa oleh kaum munafikin menuduh Aisyah seperti itu. Wah, Aisyah nggak tahu. Ketika selesai safar itu sakit ya, langsung sakit. Jadi nggak tahu. Baru tahu ketika sedang mendingan, agak enak badannya, kepingin ke belakang untuk buang hajat, ditemani oleh Ummu Mistah, ibunya Mistah. Ditemani, tergelincir itu Ummu Mistah. Tergelincir, ngamuk-ngamuk, ngumat-ngumat, menyalahkan anaknya, menyalahkan Mistah ini. Aisyah kaget. Ada apa kamu mengatakan demikian? Sosok sahabat Rasul yang sangat mulia itu. Apa kamu nggak tahu ya Aisyah? Apa? Disampaikan khobarnya. Semakin sakit Aisyah. Alhasil al-qisah. Mistah ini barakallahu fikum. Sosok yang selama ini dinafkahi Abu Bakar As-Siddiq.
Antum sahabat ayat ini. Sahabat Abu Bakar yang menafkahi dia, yang beri infak kepadanya, yang menunaikan hajat kehidupan dia. Nah, dikasih. Qadarullah dalam peristiwa ini terbawa arus. Termasuk yang mengatakan Aisyah seperti itu. Wa Aisyah putrinya beliau. Suatu tuduhan yang sangat keji. Dan tikaman yang luar biasa hebat. Yang menikam bukan sebarang orang. Yang menikam yang selama ini beliau bantu. Yang selama ini dikasih nafkah. Yang selama ini ditunaikan hajatnya. Turun ayat yang membersihkan Aisyah sama kalau mereka jatuh. Kalau Aisyah nggak demikian keadaannya, itu adalah kaum munafikin yang menebar bela dusta. Naik pitam, namanya manusia naik pitam, marah bakal sedih. Oh sampai udah nggak bakal lagi kita kasih nafkah, nggak bakal lagi kita kasih bantuan. Manusiawi kan gitu ya. Antum sakit. Ini kamu udah tak kasih bantuan selama ini, udah tak kasih fulus untuk hari-harinya antum, udah tak kasih ini, tak kasih itu, kok tega antum menikam putriku. Dengan tikamannya kan lebih tajam ya kan. Yang menikam nggak sembarang orang, yang kamu bantu sama ini. Kalau bahasanya antum yang geram, kejam, kamu tega, gitu. Tega sekali kamu. Itu kan hatinya antum tuh koyak-koyak itu. Wah, antum tusuk-tusuk begitu sakit sekali. Itu manusia. Namun Allah Jalla wa'ala menurunkan ayatnya yang meminta kepada yang beriman tadi untuk memaafkan. Nah, falyafu walyasfahu. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum. Maafkan. Sudah, dimaafkan kesalahan mereka. Apa kamu tidak suka Allah mengampuni kalian? Seontak langsung, ya, saya maafkan. Saya maafin. Aku suka Allah mengampuni dosa-dosa. Tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada kekecewaan, tidak ada dendam. Hilang semua tadi. Itu ukhuwah, level tinggi. Dan seperti itu seharusnya. Mendapati sebagian ikhwan namanya manusia, kadang error, kadang tergelincir, kadang salah. Momentum antum untuk menunjukkan jujurnya ukhuwah antum dengan kasih sayang, dengan penuh perhatian, kamu datangi dia empat mata, bicara dari hati yang paling dalam antar akhfillah dengan akhfillah. Sampaikan nasihat kamu dengan lemah lembut, dengan santun, dengan baik. Tunjukkan kepada dia, ini salah. Ini salah. Coba antum rujuk, coba antum burung. Diskusi yang enak, yang nyaman. Mungkin dia punya syubhat, mungkin dia punya pandangan yang berbeda. Diskusi yang nyaman. Tunjukkan kamu cinta kepada dia, kamu sayang kepada dia. Kamu tidak suka dia jatuh. Kamu nggak suka, dia salah. Kamu nggak suka, dia terpelanting. Dikatakan nasihatu musfiq. Namanya nasihat orang yang sangat cinta, yang penuh belas kasih. Dengan tahapan. Sabar. Mungkin dia akan uring-uringan, mungkin dia akan marah, mungkin dia bakal bla-bla-bla. Antum dengan lapang dada, jiwa yang lebar, sabar menghadapi ini semuanya. Karena kamu tahu ada akhi, saya nak kepingin dia jatuh. Ada akhi, saya nak kepingin dia terpelanting. Ada akhi, anda mau dia semakin jauh. Diperjuangkan itu, perjuangkan itu. Sampai dia, Allah kasih taufik, balik insaf normal lagi. Atau dia kata Allah semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Anda lepaskan dengan kepedihan hati. Lepas dia. Hati kamu sakit. Hati kamu pedih. Hati kamu merasakan keperihan. Antum misalkan tidak rela, nggak ridho dia pergi ke sana. Menyimpang nyebrang ke sebelah sana. Entah kepada para mumayyi'ah atau mutasyaddidah.
sururiyah, atau adadiyah, atau yang lain-lainnya. Antum nggak rela. Ini gimana lagi ya? Kita ukhuwanya lillah wa fillah. Kita cintai dia karena Allah. Juga kita benci dia karena Allah. Perpisahannya karena Allah. Bukan dikarenakan gesekan pribadi. Bukan dikarenakan perseteruan pribadi. Bukan dikarenakan ada permusuhan sebelumnya. Tidak ada. Sebelumnya Masya Allah sahabat yang begitu karya, yang begitu indah, yang begitu kuat. Teman seperjuangan dalam taklim, dalam ngaji, dalam mondoknya dia, seperjuangan dalam dakwah, dalam tarbiyah. Selama ini dirajut persahabatan yang sangat kuat, ukhuwah yang sangat kuat, dia terpelanting. Kita benahi, kita perbaiki, kita jaga. Terus begitu, terus. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah ngasih hidayah yang dikehendaki dan menyesatkan hamba yang dikehendaki. Ketika Allah menghendaki dia, yabil wa yabil, di luar batas kemampuan kita. Kita lepas dia karena Allah Jalla wa'ala. Hakada. Disebutkan dalam sebuah kitab Adabul Ishrah wa Dzikr Shafati wal Ukhuwah. Abul Barakat Badruddin Muhammad Al-Ghazi rahimahullah menukil dari sebagian salaf, sebagian pihak, menjelaskan tentang akhlak yang paling utama, yang paling afdal pada sosok al-abrar. Orang yang banyak kebajikannya, tingkatannya tingkatan al-abrar. Yang paling tinggi di kalangan kaum mukminin, di kalangan para sholihin, para muttaqin. Paling tinggi al-abrar. Mereka punya akhlak yang istimewa. Yang paling utama dari semua akhlak mereka adalah sabili. Dikatakan min ajalli akhlaqil abrar salamatuhum lil ikhwan wan nushu lahum. Termasuk akhlak yang paling utama, yang paling besar dari akhlaknya para abrar, orang-orang yang sangat mulia, yang sangat saleh, ialah selamatnya hati mereka kepada para ikhwah dan semangat menasihati mereka. Ini tentang kalbu. Hatimu itu bersih, namanya qalbun salim. Hati kamu selamat, bersih di sini. Bersih dari syirik, kufur, jelas, bid'ah, jelas. Dalam perkara interaksi, dalam perkara muamalah, bersih dari semua penyakit hati. Bersih. Tidak ada permusuhan, tidak ada kedongkolan, tidak ada perseteruan, tidak ada dendam, tidak ada kedengkian, tidak ada iri hati, tidak ada kesombongan, tidak ada ujub kepada ikhwah-ikhwah kamu. Bersih diisi dengan rahmah, kasih sayang, syafaqah, belas kasih, ta'atuf, tarahum, tawadud. Itu namanya sosok ikhwah yang dewasa, yang berjiwa besar, yang berlapang dada, yang siap menghadapi berbagai macam jenis ikhwah. Dan yang paling utama ketika menghadapi tipe ikhwah yang error ini. Dan pasti mereka error. Kenapa? Manusia biasa, insan biasa. Atau dia orang yang alim, syekh besar, dai besar, ustadz besar, guru ngaji, orang ilmunya luas. Manusia akan error, akan muncul yang namanya sifat kemanusiaan dia salah, lalai, lupa, lapang dadai. Dengan cara seperti itu namanya ukhuwah. Itu namanya ukhuwah. Ukhuwahnya salafiyin, ukhuwahnya para abrar, ukhuwahnya para salihin, ukhuwahnya ahlu taqwa shalah, ukhuwahnya ahlu sunnah. Seperti itu. Sehingga indah. Tidak ada permusuhan di antara mereka, tidak ada kebencian di antara mereka, tidak ada dendam di antara mereka, tidak ada perseteruan di antara mereka, tidak ada gesekan pribadi di antara mereka. Indah yang ada, indah. Saling mencintai, saling menyayangi, saling belas kasih, saling support, saling menghargai, saling bertahun dalam perkara kema'rufan, koordinasi yang bagus. Indah.
Dan ingat, dibuktikan langsung dengan hati, dengan ucapan, dengan perbuatan yang mengabarkan ketulusan ukhuwah, kejujuran ukhuwah, kesetiaan ukhuwah. Itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan, korban perasaan. Itu yang paling berat. Korban pikiran, korban harta, korban waktu, korban tenaga, semuanya untuk kebaikan ukhuwah tadi. Dikarenakan ukhuwahnya lillah wa fillah wa ala ta'atillah. Hakadha barakallahu itu. Sehingga semata-mata ukhuwah. Banyak itu. Wujudkan ukhuwah antum, ukhuwah yang indah. Dikarenakan memang dalam pandangan Islam, ukhuwah itu indah. Kayak bunyan, satu bangunan sangat kokoh. Kal jasad, kayak satu tubuh. Saling mencinta, saling menyayangi, saling support, saling menghargai, saling ta'awun, koordinasi, saling menguatkan, saling mengokohkan, berjiwa besar, dewasa, lapang dada. Barakallahu fikum. Sengaja saya lebih fokuskan 2 poin tadi. Adanya al-muwasah dan adanya salamatus sadr. Dikarenakan ini adalah 2 kunci untuk ukhuwah jadi indah. Al-muwasah itu sesuatu yang kita berikan kepada para ikhwah, andil kita, sumbangsi kita, kebaikan kita untuk mereka. Salamatus sadr, dikarenakan kita berukhuwah dengan sama Bani Adam, pasti akan banyak salahnya, banyak errornya, banyak tergelincirnya. Ketika masing-masing dewasa, berjiwa besar, lapang dada, maka akan mudah untuk menyelesaikan banyak hal di antara mereka yang sifatnya perkara duniawi, perkara pribadi, atau perkara prinsip yang perlu yang namanya upaya diskusi, dialog, nasihat, dan segala macamnya. Sampai semua itu di luar kemampuan kita, perkaranya sudah ilmiah, manhajiyah, barakallahu fikum, dia lepas, kita lepas karena Allah Jalla wa'ala. Istama'a alaih, uftaraqa alaih. Berkumpul bersama, bersatu di atas Allah Jalla wa'ala, lillah wa fillah. Berpisah pun juga karena Allah Jalla wa'ala. Bukan dikarenakan permusuhan pribadi. Barakallahu fikum. Jam berapa sekarang? Kelebihan. Jam 5 semestinya. Kira-kira matu nggak bilang stop. Nggak ada kertas naik. Stop. Khair insyaAllah. Ini sekian itu ya kawan. Nanti akan diteruskan insyaAllah pada pembahasan upaya menguatkan ukhuwah. Sebagai saya temanya apa ini? Perusak ukhuwah ya. Nah, judulnya adalah jangan kamu rusak ukhuwah yang indah. Nanti yang terakhir pembahasan ukhuwah apa ya kan? Nah, upaya menguatkan ukhuwah. Kokohkan ukhuwah. Pertahankan ukhuwah. Barakallahu fikum. Ini kayak mukadimah penggambaran ukhuwah, nikmat yang sangat besar. Ukhuwah sangat indah di kalangan para salaf dalam pandangan Islam, sangat erat, sangat kuat, sangat indah, sangat bagus. Maka pertahankan dan jangan dirusak. Dan ingat, ini bukan semata-mata wacana ilmiah, teori ilmiah, langsung praktekan dalam keseharian di tempatnya antum masing-masing. Jangan para ikhwah bil khusus. Barakallahu fikum. Semoga manfaat. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.